Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini suara Bapak terdengar jelas? Pak, tapi kecil. Kecil ya? Kalau kayak gini? Terdengar jelas, Pak. Oke, baik. Alhamdulillah di hari ini kita bisa melanjutkan kembali responsi praktikum mikrobiologi di modul ke-4 dan 5. Jadi responsi hari ini tidak ngurut ya, tidak berurutan. Hari ini Bapak akan menyampaikan 2 materi sesuai dengan rencana pekan kemarin karena Bapak ada agenda. Jadi hari ini kita akan bahas tentang kultivasi dan juga mikrobiologi tanah. Adapun modul berapa itu ya? Modul sebentar. Adapun modul uji biokimia dan antimikroba itu akan disampaikan oleh Bu Fia pekan depan. Ya. Pekan depan itu udah pertemuan ke-7 ya. Berarti itu responsi terakhir begitu. Atau mungkin di minggu ke-8 karena Rabu depan Bapak dan Bu Fia itu ada agenda, ada undangan dari Dinas Komunikasi Kota Bandung yang harus dihadiri begitu. Baik. Mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Mangga barangkali ada satu orang yang mau tilawah 5 ayat beserta terjemahannya. Mangga. Naik, Pak. Mangga naik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru subatin awinfiru jami'a wa inna minkum laman layubaddisan wa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya idh lam akum ma'ahum syahida wala in asabakum fadlun minallahi layaqulanna ka'allam takum bainakum wa bainahu mawaddatu ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. Hai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kamu dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok atau majulah bersama-sama serentak. Dan sesungguhnya di antara kamu pasti ada orang yang sangat enggan ke medan pertempuran. Lalu jika kamu ditimpa musibah, dia berkata, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepadaku karena aku tidak ikut berperang kepada mereka.
Dan sungguh, jika kamu mendapatkan karunia kemenangan dari Allah, tentulah Dia mengatakan seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan Dia. Wahai, sekiranya aku bersama mereka, tentu aku akan memperoleh kemenangan yang agung pula. Karena itu, hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Dan barang siapa yang berperang di jalan Allah lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya. Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak dan budak? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini Makkah yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisimu dan berilah kami penolong dari sisimu. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Baik, terima kasih banyak kepada Naim ya yang sudah membacakan Al-Quran dan juga terjemahannya. Mudah-mudahan akan keberkahan ya dan juga bagi kita. Sebelum Bapak mulai, Bapak absen dulu nih. Ini ada sekitar 3 orang lagi yang belum join ya. 1 Ardiansa, 1 lagi Raka, 1 lagi siapa ya? Coba dicek. Ada Ardiansa belum? Ardiansa udah ada ya? Raka, Rakian ada Rakian? 2 lagi siapa ya? Tolong dulu dibikin absen di grup langsungnya sekarang, biar ketahuan. Karena walaupun responsif kalau tidak hadir tetap aja jadi nggak bisa, jadi harus mengulang ya praktikumnya semester depan. Kalau nggak ada kejelasan gitu nggak hadir, kecuali memang sakit atau ada urusan urgen lain. Baik, tadi sesuai dengan yang Bapak sampaikan di awal, bahwa Bapak akan merapel 2 modul ya. Modul kultivasi, 1 lagi modul mikrobiologi tanah. Dan 2 modul terakhir nanti akan disampaikan oleh Bu Fia, yaitu uji biokimia dan uji antibakteri. Baik, mari kita mulai dari modul kultivasi. Sudah muncul? Halo, sudah muncul? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Baik. Baru ada, Pak. Sorry ya, Bapak buka dulu. Nah, ini nanti akan disampaikan oleh Bu Fia ya, mau uji biokimia. Kultivasi dulu kita. Lewat kultivasi. Nah, ini. Apa yang dimaksud dengan kultivasi? Ada yang tahu nggak? Intinya saja gitu, yang teman-teman baca orang kali tadi malam. Jadi kalau praktikum itu Bapak sering kali mengulang, ya harus jadi baca dulu sebelumnya gitu. Malamnya atau paginya begitu ya. Jadi kultivasi itu apa? Apa itu kultivasi? Teknik meremajakan mikroba, Pak, hasil dari isolat. Betul ya. Jadi salah satu untuk meremajakan. Apa yang diremajakan? Maksudnya diremajakan itu adalah ketika kita mempunyai isolat. Ketika kita punya isolat bakteri yang disimpan di dalam freezer ya, lalu dan dia sudah disimpan dalam jangka waktu tertentu, lalu isolat itu mau dipakai kembali, maka itu harus diremajakan. Dengan cara bagaimana?
yaitu dengan teknik kultivasi. Nah, kultivasi itu adalah ya artinya untuk melipat gandakan sel tersebut atau mengembangbiakkan mikroba di dalam media yang baru. Sehingga bakteri tadi yang sudah disimpan dalam waktu jangka tertentu diaktifkan kembali sehingga dia bisa hidup kembali dan digunakan kembali dalam analisis tertentu ya. Jadi intinya adalah kultivasi itu bisa dikatakan sebagai mereaktivasi, bisa mengembangbiakkan kembali, bisa meremajakan kembali. Itu yang tiga itu. Nanti kalau ada yang tanya atau instruksi atasan kalian ketika kalian bekerja di laboratorium mikrobiologi, oh tolong di kultivasi ya bakteri yang kodenya sekian, kode A misalkan, kode B misalkan ya. Maka kalian udah tahu bahwa kultivasi harus meremajakan. Ya, biasanya media untuk peremajaan itu bisa menggunakan media umum atau media general seperti media Na. Ya, tidak harus pakai media spesifik. Baik, tujuannya adalah untuk mensimulasikan cara memperbanyak mikroba dengan mengembangbiakkan kultur mikroba dari media padat ke media cair bisa atau sebaliknya. Nah, adapun nanti media yang digunakan dan bahannya adalah seperti biasa, Bunsen, cawan Petri, OSE, baru bisa menggunakan botol semprot alkohol, shaker, inkubator, mikropipet, macamnya dan sebagainya. Adapun bahan-bahannya ada bentar ya Bapak, izinkan dulu ada yang mau ada Na dan sebagainya ya. Jadi untuk mengkultivasi bakteri itu bisa dilakukan dengan 3 tahap. Ya. Kira-kira Bapak tuh udah pernah menyampaikan di resmi sebelumnya. Saya pernah membuat menyampaikan di resmi sebelumnya. Biasanya kalau bakteri itu bisa disimpan di dalam media apa ya dalam jangka waktu lama? Yang tahu? Cawan. Cawan itu adalah alat. Media itu bahan. Agar, Pak. Dalam jangka waktu yang lama. Kalau agar itu sebentar. Kan, Pak. Ada yang tahu nggak? Apa? Ya ini ada gliserol ya. Ya, ada stok gliserol. Nanti di praktikum ini kita tidak menggunakan E. coli ya. Kita punya stok bakteri lain yang sudah diketahui spesiesnya. Nanti bakteri ini yang akan kita gunakan sudah disimpan dalam media gliserol. Gliserol ini salah satu media yang bisa dimanfaatkan untuk penyimpanan bakteri dalam jangka waktu lama. Ya, bisa bertahun-tahun. Dan ini disimpan pada suhu di bawah 0 derajat Celcius, misalkan di minus 20 derajat Celcius. Sudah beku ya. Jadi kalau misalkan medianya itu sudah beku, sel bakteri itu akan dorman. Lalu nanti ketika mau dikultivasi, si ini diencerkan kembali dulu, biarkan dulu mencair, mencair dari dia semulanya beku, kemudian setelah mencair baru bisa diaktifasi.
Cara tahap pertama dalam kultivasi itu adalah yang pertama adalah diaktifasi dulu. Berarti kalau istilah aktivasi berarti sebelumnya dia belum aktif kan. Berarti kita aktivasi dulu. Kita rangsang dulu supaya dia bisa hidup kembali. Nah, jadi biarkan dulu tadi gliserolnya mencair ya. Lalu kita cuplik bakteri E. coli atau bakteri yang kita gunakan dari stok gliserol dengan menggunakan OC secara aseptik. Kemudian digoreskan pada media NaA ya. Nah, baru ini tadi yang kata Aldi tadi ya di cawan Petri. Nah, media Na ini sudah berada dalam cawan Petri steril juga. Lalu kita OC-kanlah. Kita cuplik 1 kali OC dari stok gliserol yang berisi bakteri tadi. Oke, teknik gores ya. Kemarin kita sudah belajar, sudah disampaikan beberapa teknik kultur bakteri ya. Salah satunya adalah dengan teknik gores. Ada teknik apa lagi selain teknik gores? Kira-kira kalau kulturasi mikroba? Coba diingat lagi. Metode sebar, Pak. Ada sebar, terus Tuang, Pak. ya tuang. Apa lagi? Tusuk. Apa lagi? Dan lain sebagainya. Nah, setelah digores ya, harus hati-hati ya. Jangan sampai si media agarnya itu kecongkel sama OC kalian. Mana tahu terlalu bersemangat gitu ya untuk melihat aktivasi bakteri itu. Sampai kecongkel gitu ya, sampai si agar nate kecongkel ke atas. Dia ada lubang gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi memang harus santai, tenang, pelan. Gimana OC tadi yang sudah mencuplik bakterinya, disentuhkan OC ke permukaan agar dengan pelan dan tenang, dengan halus, supaya terbentuk goresan yang pas. Ya. Nah, setelah digores, baru disegel pakai wrap. Nah, baru kultur tadi, kemudian ini bukan diagitasi ya, karena kita nggak pakai media agar, media cair, kita menggunakan media agar. Justru kita inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 16 jam ya dalam kondisi gelap. Sehingga nanti amati kultur padat E. coli-nya ya. Ini nggak perlu diagitasi, nggak perlu diseker gitu maksudnya. Karena kita menggunakan media padat. Oke, sampai di sini bisa dipahami aktivasinya tahap pertama. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Bapak, mau nanya. Silakan. Kan yang langkah ketiga ini nggak digunakan. Ya, betul nggak digunakan. Karena kita menggunakan media padat. Kalau di logbooknya ditulis atau enggak? Nggak usah, ya. Itu kalau sudah terlanjur ditulis, aja di garis saja, dicoret ya. Ya baik, Pak. Coret yang rapi, jangan ratakan. Terima kasih. Dengan siapa namanya? Hai, Pak. Oke. Dapat tulis ya. Jadi ada apa juga? Siapa tadi yang jawab kan? Pak. Siapa? Aflah, Pak. Selain itu ada lagi ya? Satu lagi tadi siapa? Yang menyebutkan tuang. Siapa lagi tadi? Nanti sebutin nama ya. Nggak tahu namanya soalnya. Ini soalnya kalau di Google Meet itu nggak bisa lihat ini orangnya. Oke, masuk ke tahap kedua. Setelah bakteri kalian yang sudah diaktifasi itu tumbuh koloni di media Na padat, maka masuk ke tahap kedua, ya, membuat kultur cair bakteri tersebut. Ya, jadi silakan diselamatkan bakteri yang sudah tumbuh tadi. Nah, sambil itu maka masuk ke tahap kedua, di mana kalian harus menyiapkan media NB dulu. Kalau media NB berarti dia media apa tuh? Media padat atau media cair? Cair. Media cair ya. Jadi siapkan media cair NB sebanyak 5 mili ya. Di dalam tabung Falcon ukurannya 15 ml secara aseptik.
setelah ada media NB kalian yang volumenya 5 mili di dalam Falcon, maka siapkan OSE aseptik ya. Cupliklah koloni yang tumbuh di sini. Oke, dicuplik. Lalu silakan dimasukkan ya, dikocokkan ke dalam media NB 5 mili ini. Oke, setelah dimasukkan ke OSE itu yang sudah ada cuplikan bakteri, lalu tutuplah media NB tadi menggunakan tutupnya. Kalau Falcon kan punya tutup ya. Lalu disil pakai wrap. Nah, karena kita di tahap kedua ini menggunakan media cair, supaya bakterinya aktif, maka botol Falcon yang sudah berisi E. coli tadi media cair di shaker ya dengan putarannya atau agitasinya sebesar 250 rpm ya atau radian per menit. Di suhu berapa? Di suhu yang sama tadi di awal, yaitu suhu 37 derajat Celcius selama 16 jam. Nah, tanda atau indikasi sebuah bakteri yang ditumbuhkan pada media cair adalah media itu akan berubah menjadi keruh. Biasanya kan kalau media NB itu kan dia lebih bening, walaupun warna kuning, ya, warna kuning coklat, tapi dia akan bening di awal-awal. Nah, setelah diinkubasi selama 16 jam pada suhu 37 derajat Celcius, maka si media itu akan berubah menjadi keruh. Nah, kalau dia sudah keruh berarti bakteri kalian hidup di sana. Begitu. Oke. Tahap 2 ini ada pertanyaan? Oke, nanti jangan sampai bingung ya, jangan kebingungan ketika nanti praktikum, mending nanya dari sekarang. Pak, kurang ngerti yang cuplik. Nah, Gimana ini? cuplik itu adalah menyentuhkan bundaran bundaran OSE ke koloninya, itu namanya cuplik. Pernah Noel nggak? Pakai jari kalian, itu kayaknya itu cuplik kayak gitu. Cuplik itu adalah mengambil bakteri, koloni bakteri yang menggunakan OSE. Itu namanya cuplik. Ya. Nah itu. Oh, cuma disentuh terus dicelupkan gitu. Iya, dicelupkan ke dalam media NB itu. Kalau cuplik itu mencoel ya. Bukan mengambil dari sama agar-agarnya, tapi cuma menyentuhkan ujung OSE ke atas koloni bakteri itu. Itu namanya mencuplik. Ya. Apa namanya? Kenapa? Baik. Oke. Jadi udah sampai tahap 2 ya. Oke. Ketika sudah tumbuh di media NB tadi, ya, kita perbanyak, ya, kita lipatkan selnya. Disitulah kegiatan kultivasinya, yaitu men-scale up, melipat gandakan sel itu. Yang tadinya dihidupkan pada media NB 5 mili, selanjutnya ditambahlah volumenya menjadi sebesar media NB itu sebanyak 29,7 ml. Oke. Ini karena volumenya udah 29, sekian mililiter, maka wadahnya pakai Erlenmeyer yang ukurannya 100 ml. Ya. Dengan menggunakan tabung Falcon 50 ml dan pipet. Jadi nanti silakan ambil Erlenmeyer yang ukurannya 100 ml, lalu siapkan media NB steril sebesar 29,7 ml. Oke. Nah, karena ini volumenya 29,7 ml, maka untuk supaya genap menjadi 30 ml, berapa mililiter kultur cair E. coli yang dimasukkan atau yang ditambahkan? 3, Pak. 3 mili. Enggak kebanyakan. 0,3. Ya, 0,3 mililiter atau sama dengan 300 mikron liter. Nah, yang tadinya kalian hanya memiliki 5 mili,
Lalu dikultivasilah di sini menjadi 30 mili dengan perbandingan si media NB-nya 29,7 mili dan si bakteri cair yang dari tahap 2 itu sebesar 0,3 mili. Ya, baru nanti tutup lubang Erlengernya di wrap, lalu di shaker sebesar dengan putaran sekian dan diinkubasi lagi selama 16 jam di suhu 30 derajat 37 derajat Celcius. Sama, indikasi bahwa di tahap 3 ini suatu bakteri yang dikultivasi itu hidup, yaitu terjadi perubahan media dari bening menjadi keruh. Nah, itulah. Jika kalian sudah berhasil sampai tahap 3 ini, maka kalian sudah melakukan kegiatan kultivasi bakteri atau meliput gandakan atau meremajakan sel bakteri. Sampai sini ada pertanyaan? Haifa yang tanya. Silakan Haifa. Kenapa waktu inkubasi harus dalam kondisi gelap, Pak? Karena tidak menghendaki cahaya. Sebetulnya dimanapun lab itu kan dimatiin. Justru ini sangat menguntungkannya kalau kita menemukan bakteri yang tanpa cahaya. Karena E. coli ini salah satunya bakteri yang tidak menghendaki cahaya lebih banyak. Begitu. Ya. Bisa karena memang aktivitas metabolismenya kalau dia misalkan dipengaruhi oleh cahaya maka dia tidak bisa meregenerasi sel baru gitu. Ya. Atau keturunannya begitu ya. Seperti itu Haifa. Bapak Indra izin bertanya. Mangga Indra. Kalau dalam kondisi gelap tuh berarti si cawan petri atau si labelan merah itu dibungkus pakai koran dulu atau dimasukkan ke inkubasi yang gelap? Jika memang ruangannya tidak bisa dimatikan lampunya, maka harus dibungkus dengan bahan gelap, mungkin kertas koran bisa, atau yang bisa atau menggunakan aluminium foil. Nah, kebetulan di lab kita kan gelap terus ya dimatiin ya kalau kita udah selesai kerja, maka itu cukup saja, tidak perlu dibungkus. Tapi kalau misalkan memang ruangannya 24 jam nyala lampunya, maka harus dibungkus menggunakan aluminium foil. Kayak gitu Indra. Baik Pak, terima kasih. Ada yang lain? Bapak, Hana izin tanya. Hana silakan. Yang dimaksud berhasil teh gimana? Berhasil Jadi itu bisa dinyatakan berhasil. berarti terjadi perubahan media tadi. Teman-teman udah pernah lihat media NB belum? Belum, Kak. Media NB itu dia coklat bening. Ya. Tahu nggak warna bening itu kan kalau kita lihat di belakang kan benda yang di belakangnya kelihatan, ya nggak? Transparan lah. Tapi dia coklat bening atau kuning bening. Lalu nanti ketika sudah ada tumbuh bakteri dan bakteri itu berhasil tumbuh, maka yang tadi kening itu jadi keruh, gitu loh. Pernah lihat warna keruh? Warna tape, air tape tahu? Iya, Pak. Nah, kayak gitu nanti keruhannya. Itu tandanya bahwa si bakteri itu hidup. Ya. Di media cair itu kayak gitu. Ya. Iya. Ada lagi? Bapak Azhar izin bertanya. Silakan aja. Kalau misalnya letakkan kultur E. coli pada alat shaker dengan agitasi 250 rpm itu maksudnya gimana Pak? Nah, agitasi itu adalah putaran. Ya. Ini kan shaker. Kalian kan pernah ke lab belum? Pernah nggak lihat di situ ada alat yang suka goyang-goyang? Iya Pak. Nah, itu shaker. Kalau dia goyang-goyang berarti itu adalah terjadi putaran. Agitasi itu putaran maksudnya. Ya. Putarannya, agitasi itu artinya putaran. Itu aja. Baik Pak. Terima kasih Pak. Baik. Oke. Kita lanjut ya. Kita Ya, Pak. masuk ke modul kedua, yaitu
mikrobiologi tanah. Nah, mikrobiologi tanah berarti ini akan melakukan perhitungan populasi mikroba yang sumbernya dari tanah. Di tanah itu banyak banget jenisnya ya, dari bakteri sampai nanti dia actinomyces ada juga di sana. Tetapi keberadaan bakteri ini di dalam mikroba di dalam tanah ini dipengaruhi oleh sifat kimia, lalu sifat biologi, dan juga mungkin lingkungan di sekitarnya. Ya, seperti suhu, pH, dan lain sebagainya. Nah, peran mikroba di dalam tanah itu dia tentunya adalah pertama untuk membentuk partikel tanah itu lebih bagus. Misalkan membentuk porositas tanah yang baik supaya akar tanaman bisa bisa tumbuh dengan baik. Ya, akar tanaman yang tumbuh dengan baik itu berarti dia akarnya panjang, ya, serabutnya banyak. Gitu. Akar semakin panjang maka dia akan semakin banyak sumber makanan yang diperoleh. Nah, itu dipengaruhi oleh siapa? Dipengaruhi oleh mikroba-mikroba tanah tersebut. Mikroba tanah perannya bagi tanaman seperti apa? Dia akan membantu proses perpanjangan akar, kemudian membantu menyediakan makanan. Makanannya itu berupa nutrisi unsur hara seperti fosfat, nitrogen, kalium, dan juga unsur hara mikro dan makro lainnya. Tapi unsur hara makro dan mikro ini biasanya kebanyakan tidak tersedia atau tidak bisa diserap oleh tanaman. Karena apa? Karena bentuknya berupa organik atau kompleks. Nah, memang bentuk kimia nutrisi yang bisa diserap atau dihisap oleh akar itu yang seperti apa, Pak? Yaitu yang sifatnya anorganik atau bentuknya sudah terurai. Begitu misalnya P2O-min ya, atau H4+ berapa gitu. Misalnya nitrat gitu, itu yang bisa diserap oleh tanaman. Ya. Nitrogen kan nggak bisa ya. Bentuknya kan N2, itu kan bebas gitu. Nah, supaya bisa N2 ini bisa diserap oleh tanaman, datanglah si mikroba. Diurai, terjadi proses enzimatis. Di mana nanti N2 ini akan berubah menjadi nitrat dan nitrit. Dibantu oleh bakteri Nitrosomonas dan Nitrobacter. Kayak gitu ya. Bagaimanakah cara mengisolasi mereka dan memperoleh mereka? Maka nanti di laboratorium teman-teman akan melakukan isolasi bakteri ya dan jamur. Kalau GA glycerol-lyase glycerol-lyase agar ini Bapak atau ya bisa dilakukan atau enggak, tergantung ada media ininya enggak. Kalau ada medianya kita coba. Sama. Kalau ada GA-nya kita pakai, kalau nggak ada GA-nya cukup yang 2 ini. Ya, kita coba menghitung bakteri dan juga menghitung jamur. Ya. Nah, lebih jelasnya Bapak akan stop dulu, pindah ke PPT ya. PPT di sini. Nah. Adalah bentar ya. Ini. Nah, tadi yang saya sebutkan ya. Jadi kayak ada nitrogen, ada fosfat, ada kalium atau potasium gitu. Dimana ketiga unsur ini yang paling besar mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Nitrogen itu nanti akan membentuk pertumbuhan yang hijau-hijau ya, misalnya akarnya, batangnya, daunnya ya. Lalu kalau fosfat itu lebih pembentukan buah, pembentukan bunga ya, pertumbuhan akar. Kalau kalsium itu nanti dia akan memperkuat ketahanannya dan kesehatan tanaman tersebut. Jadi memang
Tiga-tiganya penting banget untuk sebuah tanaman. Oke. Untuk menghitung atau menumerasi sebuah bakteri atau jamur secara umum, nanti ada dua hal. Yang pertama adalah tahapan pengenceran bertahap atau bertingkat, lalu nanti cara perhitungannya. Kalau bakteri itu normalnya yang bisa dihitung secara benar, di mana ketika kalian memperoleh koloni bakteri dengan jumlah sekitaran 30 sampai 300 koloni. Ya. Berarti kalau lebih kurang dari 30 atau lebih dari 300, teman-teman mungkin kalian harus lebih kan gini. Kalau kalian memperoleh bakteri di bawah 300, di bawah 30, maka kalian harus mengisolasi atau menumbuhkan bakteri dari pengenceran tinggi, tingkat pengencerannya lebih tinggi. Ya, oke, langsung aja ya. Ingat, kalau nanti kalian disuruh minta menghitung sel bakteri, maka jumlahnya adalah ini. Jumlah koloni bakteri dikali 1 per faktor pengenceran. Misalkan kalian memperoleh bakteri 30 koloni, maka dikali 1 per faktor pengencerannya, misalkan ketemu koloninya di 30 tadi itu di pengenceran 10 pangkat minus 3. Ya, maka nanti koloni bakteri enggak. Maka koloni bakteri ini masukkan angkanya di sini, lalu 1 per 10 pangkat minus 3. 1 per 10 pangkat minus 3 sama dengan berapa tuh? Bisa nggak 10 minus 3 dinaikin ke atas? Jadi berapa? 1000. Ya, berarti nanti kalau dia naik berarti 10 pangkat 3 ya jadinya ya? Iya nggak? Iya, Pak. Berarti kalau koloni 3030, maka berapa jumlah koloninya jika dia faktor pengencerannya 10 pangkat minus 3 tadi? 3000. 30 dikali 1000 ke 3000. Oh, 3000. Ya, 30.000 ya. 30.000 atau sama dengan berapa? 3 kali 10 pangkat 4. Ya. Jadi kalian menemukan jumlah bakteri sebesar 30.000 CFU per gram atau CFU per mililiter. Apa ininya? Satuannya? Apa satuannya? CFU per mililiter atau CFU per gram. Apa satuannya? CFU per miligram kalau misalkan sumbernya dari yang padat, atau CFU per mililiter jika sumber sampelnya dari yang cair. Ya. Nah, jadi nanti kalau kalian ditanyain apa apa satuannya koloni bakteri, ya perhitungan bakteri, maka satunya adalah CFU ya. Apa CFU atau CFU? Koloni. Terus? Colony forming units. Colony forming unit. Betul. Jika coba ya simulasi ya. Suatu ketika kalian melakukan pengenceran bertingkat bakteri. 100 di pengenceran 10 pangkat minus 5. Berapakah koloninya? Silakan hitung. Bapak mohon maaf, boleh diulang?
Suatu ketika kalian menemukan koloni bakteri ketika melakukan pengenceran sebesar 100 koloni di faktor pengenceran 10 pangkat minus 5. Silakan diketik jawabannya di grup. Ya. Kalau yang lain udah. Dicampur secara menyeluruh membuat tanah komposit. Jadi teman-teman ingat ya, kalau kalian ingin mengisolasi bakteri dari tanah, usahakan diambil dari sekitar perakaran tanaman. Ya, rhizosfer itu adalah tanah yang ada di sekitar perakaran tanaman. Jadi di sekitar sini nih. Kalau bisa yang nempel sama akar-akarnya. Disitulah bakteri itu beraktivitas di sekitar akar-akar ini. Oke. Nah, berapa gram sih Pak yang diambil? Biasanya kalau kita mau jaga-jaga ambil sebanyak 100 gram. Biasakan. Takutnya jika hanya diambil 10 gram, malah gagal gitu ya. Sehingga kalian masih punya cadangan. Ya. Kemudian setelah itu, bentar ya. Oke. Setelah kalian menyiapkan rhizosfer tanah sebesar 100 gram, ambillah 10 gram. Ya. Kemudian diencerkan ke dalam supaya 100 mili, berarti ini berapa airnya? Halo? Berapa airnya? Kalian sudah ada 100 gram air, 10 gram tanah. Berarti airnya tinggal berapa biar 100? 90. Ya, 60 mili ya. Nah, ini dianggap sebagai faktor pengenceran 10 minus 1. Lalu setelah dihomogenkan dengan dikocok ya, digoyang-goyangkan Erlenmeyernya yang sudah berisi air 90 ml air dan tanah 10 gram. Setelah homogen, ambillah 1 mili dari sini, tahap 2.
Kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi air 9 mili. Ya. Lalu ini disebut dengan tahap 10 pengenceran 10 pangkat minus 2. Terus diulang langkah ketiga ini sampai teman-teman nanti memperoleh pengenceran 10 pangkat minus 8. Ya. Setelah itu ditutup ya tabung reaksinya, dan kemudian cairan Petri nanti akan digunakan untuk kultur atau menumbuhkan bakteri tersebut. Bagaimanakah simulasinya? Seperti ini. Nah, ini Erlenmeyer. Siapkan airnya 90. Lalu masukkan tanah 10 gram. Dihomogenkan dengan cara dikocok dengan tangan. Digoyang-goyangkan aja botolnya sampai nanti tanahnya sudah larut ya. Tidak ada lagi partikel-partikel yang menggumpal. Setelah itu ambil 1 mili dari sini yang sudah homogen, masukkan ke dalam tabung reaksi steril yang sudah berisi air 9 mili sebanyak 1 mili ya. Lalu volumenya sebesar 10 mili. Nah, yang adapun tabung berikutnya ini masih 9 mili ya. Lalu ambillah 9 mili dari sini, ambil 1 mili dari tabung 1, pindahkan ke sini. Ya. Kocok lagi di sini, homogenkan, ambil 1 mili, masukkan ke sini, kocok lagi sampai nanti diambil dari sini. Ya. Maka nanti kalian akan menempatkan faktor pengenceran sebesar sesuai dengan yang diperlukan. Bisa 10-7, bisa 10-8, dan lain sebagainya. Oke. Sampai sini paham? Pak itu teh dari tabung-tabung yang sebelumnya kan ya diambil. Betul. Itu yang bisa jadi Bapak mohon maaf, suaranya putus-putus. Pak maaf, suaranya masih putus-putus. Oke.
Sudah kelihatan? Sudah ya. Jadi aku ulangi lagi ya. Jadi ngambil dari sini hanya sekali pada saat mengisi tabung pertama. Nah, setelah ambil 1 mili dari sini, dipindahkan ke tabung pertama dihomogenkan isinya, dikocok dengan tangan. Digoyang-goyangin aja kayak biasa. Oke. Lalu setelah homogen, ambil 1 mili dari sini, pindahkan ke tabung berikutnya. Homogenkan, ambil 1 mili, pindahkan ke tabung berikutnya. Homogenkan, 1 mili, ambil, pindahkan ke tabung berikutnya. Homogenkan, ambil 1 mili dari sini, pindahkan ke tabung berikutnya. Homogenkan, ambil 1 mili dari sini, pindahkan ke tabung berikutnya sampai selesai. Kayak gitu ya. Tadi siapa yang nanya ya? Hana, Pak. Pak berarti ngambilnya kan 10 mili ya, sisanya 9 mili. Nah terus itu dihomogenkannya sama apa? Bukan 10 mili, 1 mili. Bukan itu yang ke tabung pertama. Nah, ini Ya, 1 mili. berarti bisa tuh Pak kalau dituangin ke situ 1 mili terus ke tabung-tabung selanjutnya. Nggak habis lah. Ini isinya 9 air, 9 mili. Itu resiko kalau kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini suara Bapak terdengar jelas nggak? Pak, tapi kecil. Kecil ya? Kalau kayak gini? Terdengar jelas, Pak. Oke, baik. Alhamdulillah di hari ini kita bisa melanjutkan kembali responsi praktikum mikrobiologi di modul ke-4 dan 5. Jadi responsi hari ini tidak ngurut ya, tidak berurutan. Hari ini Bapak akan menyampaikan 2 materi sesuai dengan rencana pekan kemarin karena Bapak ada agenda. Jadi hari ini kita akan bahas tentang kultivasi dan juga mikrobiologi tanah. Adapun modul berapa itu ya? Modul sebentar. Adapun modul uji biokimia dan antimikroba itu akan disampaikan oleh Bu Fia pekan depan. Ya. Pekan depan itu udah pertemuan ke-7 ya. Berarti itu responsi terakhir begitu. Atau mungkin di minggu ke-8 karena Rabu depan Bapak dan Bu Fia itu ada agenda, ada undangan dari Dinas Komunikasi Kota Bandung yang harus dihadiri begitu. Baik. Mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Mangga barangkali ada satu orang yang mau tilawah 5 ayat beserta terjemahannya. Mangga. Naik, Pak. Mangga naik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru subatin aw infiru jami'a wa inna minkum laman la yubaddisan wa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya idh lam akum ma'ahum syahida wala in asabakum fadlun minallahi la yaqulanna ka'allam takum bainakum wa bainahu mawaddatu ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna al-hayata
dunya yashruna hayatad dunya bil akhirah wa may yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. Hai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kamu dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok atau majulah bersama-sama serentak. Dan sesungguhnya di antara kamu pasti ada orang yang sangat enggan ke medan pertempuran. Lalu jika kamu ditimpa musibah, dia berkata, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepadaku karena aku tidak ikut berperang kepada mereka. Dan sungguh jika kamu mendapatkan karunia kemenangan dari Allah, tentulah dia mengatakan seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia. Wahai sekiranya aku bersama mereka, tentu aku akan memperoleh kemenangan yang agung pula. Karena itu, hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Dan barang siapa yang berperang di jalan Allah lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya. Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak dan juga Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini Makkah yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisimu dan berilah kami penolong dari sisimu. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Baik, terima kasih banyak kepada Nay ya yang sudah mengajarkan Al-Quran dan juga terjemahannya. Mudah-mudahan akan keberkahan ya dan juga bagi kita. Sebelum Bapak mulai, Bapak absen dulu nih. Ini ada sekitar 3 orang lagi yang belum join ya. 1 Ardiansa, 1 lagi Raka, 1 lagi siapa ya? Coba dicek. Ada Ardiansa belum? Ardiansa udah ada ya? Raka, Rakian ada Rakian? 2 lagi siapa ya? Tolong dulu dibikin absen di grup langsungnya sekarang biar ketahuan. Karena walaupun responsif kalau tidak hadir tetap aja jadi nggak bisa, jadi harus mengulang ya praktikumnya semester depan. Kalau nggak ada kejelasan gitu nggak hadir, kecuali memang sakit atau ada urusan urgen lain. Baik, tadi sesuai dengan yang Bapak sampaikan di awal bahwa Bapak akan merapel 2 modul ya. Modul kultivasi, 1 lagi modul mikrobiologi tanah. Dan 2 modul terakhir nanti akan disampaikan oleh Bu Fia, yaitu uji biokimia dan uji antibakteri. Baik, mari kita mulai dari modul kultivasi. Sudah muncul? Halo, sudah muncul? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Baik. Baru ada Pak. Sorry ya, Bapak buka dulu. Nah, ini nanti akan disampaikan oleh Bu Fia ya, mau uji biokimia.
kultivasi dulu kita. Lewat kultivasi. Nah, ini. Apa yang dimaksud dengan kultivasi? Ada yang tahu nggak? Intinya saja gitu, yang teman-teman baca orang kali tadi malam. Jadi kalau praktikum itu Bapak sering kali mengulang, ya harus dibaca dulu sebelumnya gitu. Malamnya atau paginya begitu ya. Jadi kultivasi itu apa? Apa itu kultivasi? Teknik meremajakan mikroba, Pak, hasil dari isolat. Betul ya. Jadi salah satu untuk meremajakan. Apa yang diremajakan? Maksudnya diremajakan itu adalah ketika kita mempunyai isolat. Ketika kita punya isolat bakteri yang disimpan di dalam freezer, ya, lalu dan dia sudah disimpan dalam jangka waktu tertentu, lalu isolat itu mau dipakai kembali, maka itu harus diremajakan. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan teknik kultivasi. Nah, kultivasi itu adalah, ya, artinya untuk melipat gandakan sel tersebut atau mengembangbiakkan mikroba di dalam media yang baru. Sehingga bakteri tadi yang sudah disimpan dalam waktu jangka tertentu diaktifkan kembali sehingga dia bisa hidup kembali dan melakukan kembali dalam analisis tertentu ya. Jadi intinya adalah kultivasi itu bisa dikatakan sebagai mereaktivasi, bisa mengembangbiakkan kembali, bisa meremajakan kembali. Itu yang tiga itu. Nanti kalau ada yang tanya atau instruksi atasan kalian ketika kalian bekerja di laboratorium mikrobiologi, oh tolong di kultivasi ya bakteri yang kodenya sekian, kode A misalkan, kode B misalkan ya. Maka kalian udah tahu bahwa kultivasi harus meremajakan. Ya, biasanya media untuk peremajaan itu bisa menggunakan media umum atau media general seperti media Na. Ya, tidak harus pakai media spesifik. Baik, tujuannya adalah untuk mensimulasikan cara memperbanyak mikroba dengan mengembangbiakkan kultur mikroba dari media padat ke media cair bisa atau sebaliknya. Nah, adapun nanti media yang digunakan dan bahannya adalah seperti biasa, Bunsen, cawan Petri, OSE, baru bisa menggunakan botol semprot alkohol, shaker, inkubator, mikropipet, macamnya dan sebagainya. Adapun bahan-bahannya ada bentar ya Bapak, izinkan dulu ada yang mau ada Na dan sebagainya ya. Jadi untuk mengkultivasi bakteri itu bisa dilakukan dengan 3 tahap. Ya. Kira-kira Bapak tuh udah pernah menyampaikan di resmi sebelumnya. Saya pernah menyampaikan di resmi sebelumnya. Biasanya kalau bakteri itu bisa disimpan di dalam media apa ya dalam jangka waktu lama? Yang tahu? Cawan. Cawan itu adalah alat. Media itu bahan. Agar, Pak. Dalam jangka waktu yang lama. Kalau agar itu sebentar. Kan, Pak? Ada yang tahu nggak?
Ya ini ada gliserol ya. Ya, ada stok gliserol. Nanti di praktikum ini kita tidak menggunakan E. coli ya. Kita punya stok bakteri lain yang sudah diketahui spesiesnya. Nanti bakteri ini yang akan kita gunakan sudah disimpan dalam media silik gliserol. Gliserol ini salah satu media yang bisa dimanfaatkan untuk penyimpanan bakteri dalam jangka waktu lama. Ya, bisa bertahun-tahun. Dan ini disimpan pada suhu di bawah 0 derajat Celcius, misalkan di minus 20 derajat Celcius. Sudah beku ya. Jadi kalau misalkan medianya itu sudah beku, si sel bakteri itu akan dorman. Lalu nanti ketika mau dikultivasi, si ini diencerkan kembali dulu, biarkan dulu mencair, mencair dari dia semulanya beku. Kemudian setelah mencair baru bisa diaktifasi. Nah, cara tahap pertama dalam kultivasi itu adalah yang pertama adalah diaktifasi dulu. Berarti kalau istilah aktivasi berarti sebelumnya dia belum aktifkan. Berarti kita aktifasi dulu. Kita rangsang dulu supaya dia bisa hidup kembali. Nah, jadi biarkan dulu tadi gliserolnya mencair ya. Lalu kita cuplik bakteri E. coli atau bakteri yang kita gunakan dari stok gliserol dengan menggunakan OC secara aseptik. Kemudian digoreskan pada media NaA ya. Nah, baru ini tadi yang kata Aldi tadi ya di cawan Petri. Nah, media Na ini sudah berada dalam cawan Petri sendiri juga. Lalu kita OC-kanlah. Kita cuplik 1 kali OC dari stok gliserol yang berisi bakteri tadi. Oke, teknik gores ya. Kemarin kita sudah belajar, sudah disampaikan beberapa teknik kultur bakteri ya. Salah satunya adalah dengan teknik gores. Ada teknik apa lagi selain teknik gores? Kira-kira kalau kulturasi mikroba? Coba diingat lagi. Metode sebar, Pak. Ada sebar, terus Tuang, Pak. tuang. Apa lagi? Tusuk. Apa lagi? Dan lain sebagainya. Nah, setelah digores ya, harus hati-hati ya. Jangan sampai si media agarnya itu kecongkel sama OC kalian. Mana tahu terlalu bersemangat gitu ya untuk melihat aktivasi bakteri itu. Sampai kecongkel gitu ya, sampai si agar nate kecongkel ke atas. Dia ada lubang gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi memang harus santai, tenang, pelan. Gimana OC tadi yang sudah mencuplik bakterinya, disentuhkan OC ke permukaan agar dengan pelan dan tenang, dengan halus, supaya terbentuk goresan yang pas ya. Nah, setelah digores baru disegel pakai urek. Nah, baru kultur tadi kemudian ini bukan diagitasi ya, karena kita nggak pakai media agar, media cair, kita menggunakan media agar. Justru kita inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 16 jam ya dalam kondisi gelap. Sehingga nanti amati kultur padat E. coli-nya ya. Ini nggak perlu diagitasi, nggak perlu diseker gitu maksudnya. Karena kita menggunakan media padat. Oke, sampai di sini bisa dipahami aktivasinya tahap pertama. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Bapak, mau nanya. Silakan. Kan yang langkah ketiga ini nggak digunakan. Ya, betul nggak digunakan. Karena kita menggunakan media padat. Kalau di logbooknya ditulis atau enggak? Nggak usah, ya. Itu kalau sudah terlanjur ditulis, aja di garis saja, dicoret ya. Ya, baik, Pak. Coret yang rapi, jangan berantakan. Terima kasih. Dengan siapa namanya? Hai, Pak. Oke. Dapat tulis ya. Jadi ada apa juga ya? Siapa tadi yang jawab ya? Pak. Siapa? Aflah, Pak. Selain itu ada lagi ya? Satu lagi tadi siapa?
yang menyebutkan tuang. Siapa lagi tadi? Nanti sebutin nama ya. Nggak tahu namanya soalnya. Ini soalnya kalau di Google Meet itu nggak bisa lihat ini orangnya. Oke, masuk ke tahap kedua. Setelah bakteri kalian yang sudah diaktifasi itu tumbuh koloni di media Na padat, maka masuk ke tahap kedua, ya, membuat kultur cair bakteri tersebut. Ya, jadi silakan diselamatkan bakteri yang sudah tumbuh tadi. Nah, sambil itu maka masuk ke tahap kedua, di mana kalian harus menyiapkan media NB dulu. Kalau media NB berarti dia media apa tuh? Media padat atau media cair? Cair. Media cair ya. Jadi siapkan media cair NB sebanyak 5 mili ya di dalam tabung Falcon ukurannya 15 ml secara aseptik. Oke. Setelah ada media NB kalian yang volumenya 5 ml di dalam Falcon, maka siapkan OSE aseptik ya. Cupliklah koloni yang tumbuh di sini. Oke. Dicuplik. Lalu silakan dimasukkan ya, dikocokkan ke dalam media NB 5 ml ini. Oke. Setelah dimasukkan ke OSE itu yang sudah ada cuplikan bakteri, lalu tutuplah media NB tadi menggunakan tutupnya. Kalau Falcon kan punya tutup ya. Lalu disil pakai wrap. Nah, karena kita di tahap kedua ini menggunakan media cair, supaya bakterinya aktif, maka botol Falcon yang sudah berisi E. coli tadi media cair di shaker ya dengan putarannya atau agitasinya sebesar 250 rpm ya atau radian per menit. Di suhu berapa? Di suhu yang sama tadi di awal, yaitu suhu 37 derajat Celcius selama 16 jam. Nah, tanda atau indikasi sebuah bakteri yang ditumbuhkan pada media cair adalah media itu akan berubah menjadi keruh. Biasanya kan kalau media NB itu kan dia lebih bening, walaupun warna kuning, yang warna kuning coklat, tapi dia akan bening di awal-awal. Nah, setelah diinkubasi selama 16 jam pada suhu 37 derajat Celcius, maka si media itu akan berubah menjadi keruh. Nah, kalau dia sudah keruh berarti bakteri kalian hidup di sana. Begitu. Oke. Tahap 2 ini ada pertanyaan? Oke, nanti jangan sampai bingung ya, jangan kebingungan ketika nanti praktikum, mending nanya dari sekarang. Pak, kurang ngerti yang cuplik. Nah, Gimana? cuplik itu adalah menyentuhkan bundaran bundaran OSE ke koloninya, itu namanya cuplik. Pernah Noel nggak? Pakai jari kalian, itu kayaknya itu cuplik kayak gitu. Cuplik itu adalah mengambil bakteri, koloni bakteri dan menggunakan OSE. Itu namanya cuplik. Ya. Nah itu. Oh, cuma disentuh terus dicelupkan gitu. Iya, dicelupkan ke dalam media NB itu. Kalau cuplik itu mencoel ya. Bukan mengambil sama agar-agarnya, tapi cuma menyentuhkan ujung OSE ke atas koloni bakteri itu. Itu namanya mencuplik. Ya. Apa namanya? Baik. Oke. Jadi udah sampai tahap 2 ya. Oke. Ketika sudah tumbuh di media NB tadi, ya, kita perbanyaklah, kita lipatkan selnya. Disitulah kegiatan kultivasinya, yaitu men-scale up, melipat gandakan sel itu. Yang tadinya dihidupkan pada media NB 5 mili, selanjutnya ditambahlah volumenya menjadi sebesar media NB itu sebanyak 29,7 ml. Oke. Ini karena volumenya udah 29, sekian
ml, maka wadahnya pakai Erlenmeyer yang ukurannya 100 ml. Ya, dengan menggunakan tabung Falcon 50 ml dan infrared. Jadi nanti silakan ambil Erlenmeyer yang ukurannya 100 ml, lalu siapkan media ember steril sebesar 29,7 ml. Oke. Nah, karena ini volumenya 29,7 ml, maka untuk biar supaya genap menjadi 30 ml, berapa mililiter kultur cair E. coli yang dimasukkan atau yang ditambahkan? 3, Pak. 3 mili. Nggak kebanyakan. 0,3 Ya, 0,3 mililiter atau sama dengan 300 mikron liter. Nah, yang tadinya kalian hanya memiliki 5 mili, lalu dikultivasilah di sini menjadi 30 mili dengan perbandingan si media NB-nya 29,7 mili dan si bakteri cair yang dari tahap 2 itu sebesar 0,3 mili. Ya, baru nanti tutup lubang Erlenmeyernya di wrap, lalu di shaker sebesar dengan putaran sekian dan diinkubasi lagi selama 16 jam di suhu 37 derajat Celcius. Sama, indikasi bahwa di tahap 3 ini suatu bakteri yang dikultivasi itu hidup, yaitu terjadi perubahan media dari bening menjadi keruh. Nah, itulah. Jika kalian sudah berhasil sampai tahap 3 ini, maka kalian sudah melakukan kegiatan kultivasi bakteri atau mereproduksikan atau meremajakan sel bakteri. Sampai sini ada pertanyaan? Haifa yang ditanya. Silakan Haifa. Kenapa waktu inkubasi harus dalam kondisi gelap, Pak? Karena tidak menghendaki cahaya. Sebetulnya dimanapun lab itu kan dimatiin. Justru ini sangat menguntungkan ya kalau kita menemukan bakteri yang tanpa cahaya. Karena E. coli ini salah satunya bakteri yang tidak menghendaki cahaya lebih banyak. Begitu. Ya. Bisa karena memang aktivitas metabolismenya kalau dia misalkan dipengaruhi oleh cahaya, maka dia tidak bisa meregenerasi sel baru gitu. Ya. Atau keturunannya begitu ya. Seperti itu Haifah. Bapak Indra izin bertanya. Mangga Indra. Kalau dalam kondisi gelap tuh berarti si cawan petri atau si Erlenmeyer itu dibungkus pakai koran dulu atau dimasukkan ke inkubasi yang gelap? Jika memang ruangannya tidak bisa dimatikan lampunya, maka harus dibungkus dengan bahan gelap, mungkin kertas koran bisa, atau yang bisa atau menggunakan aluminium foil. Nah, kebetulan di lab kita kan gelap terus ya dimatiin ya kalau kita udah selesai kerja, maka itu cukup saja, tidak perlu dibungkus. Tapi kalau misalkan memang ruangannya 24 jam nyala lampunya, maka harus dibungkus menggunakan aluminium foil. Kayak gitu Indra. Baik Pak, terima kasih. Ada yang lain? Bapak, Hana izin bertanya. Hana silakan. Yang dimaksud berhasil teh gimana? Berhasil Jadi itu bisa dinyatakan berhasil. berarti terjadi perubahan media tadi. Teman-teman udah pernah lihat media NB belum? Belum, Kak. Media NB itu dia coklat bening. Ya. Tahu nggak warna bening itu kan kalau kita lihat di belakang kan benda yang di belakangnya kelihatan, ya nggak? Transparan lah. Tapi dia coklat bening atau kuning bening. Lalu nanti ketika sudah ada tumbuh bakteri dan bakteri itu berhasil tumbuh, maka yang tadi kuning itu jadi keruh, gitu loh. Pernah lihat warna keruh? Warna tape, air tape tahu? Iya, Pak. Nah, kayak gitu nanti keruhannya. Itu tandanya bahwa si bakteri itu hidup. Ya. Di media cair itu kayak gitu. Ya. Iya.
Ada lagi? Bapak Azhar izin bertanya. Silakan aja. Kalau misalnya letakkan kultur E. coli pada alat shaker dengan agitasi 250 rpm itu maksudnya gimana, Pak? Nah, agitasi itu adalah putaran. Ya, ini kan shaker. Kalian kan pernah ke lab belum? Pernah nggak lihat di situ ada alat yang suka goyang-goyang? Iya, Nah, Pak. nah, itu shaker. Kalau dia goyang-goyang berarti itu adalah terjadi putaran. Agitasi itu putaran maksudnya. Ya, putarannya agitasi itu artinya putaran. Begitu aja. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Oke. Kita lanjut ya. Kita Ya, Pak. masuk ke modul kedua, yaitu mikrobiologi tanah. Mikrobiologi tanah berarti ini akan melakukan perhitungan populasi mikroba yang sumbernya dari tanah. Di tanah itu banyak banget jenisnya ya. Dari bakteri sampai nanti dia aktinisme. Ada juga di sana. Tetapi keberadaan bakteri ini di dalam mikroba di dalam tanah ini dipengaruhi oleh sifat kimia, lalu sifat biologi, dan juga mungkin lingkungan di sekitarnya. Ya, seperti suhu, pH, dan lain sebagainya. Nah, peran mikroba di dalam tanah itu dia tentunya adalah pertama untuk membentuk partikel tanah itu lebih bagus. Misalkan membentuk porositas tanah yang baik supaya akar tanaman bisa bisa tumbuh dengan baik. Ya, akar tanaman yang tumbuh dengan baik itu berarti dia akarnya panjang, ya. Serabutnya banyak gitu. Akar semakin panjang, maka dia akan semakin banyak sumber makanan yang diperoleh. Nah, itu dipengaruhi oleh siapa? Dipengaruhi oleh mikroba-mikroba tanah tersebut. Mikroba tanah perannya bagi tanaman seperti apa? Dia akan membantu proses perpanjangan akar, kemudian membantu menyediakan makanan. Makanannya itu berupa nutrisi, unsur hara seperti fosfat, nitrogen, kalium, dan juga unsur hara mikro dan makro lainnya. Tapi unsur hara makro dan mikro ini biasanya kebanyakan tidak tersedia atau tidak bisa diserap oleh tanaman. Karena apa? Karena bentuknya berupa organik atau kompleks. Nah, memang bentuk kimia nutrisi yang bisa diserap atau dihisap oleh akar itu yang seperti apa, Pak? Yaitu yang sifatnya anorganik atau bentuknya sudah terurai. Begitu misalnya P2O-min ya, atau H4 plus berapa gitu. Misalnya nitrat gitu, itu yang bisa diserap oleh tanaman. Ya. Nitrogen kan nggak bisa ya. Bentuknya kan N2, itu kan bebas gitu. Nah, supaya bisa N2 ini bisa diserap oleh tanaman, datanglah si mikroba. Diurai, terjadi proses enzimatis. Di mana nanti N2 ini akan berubah menjadi nitrat dan nitrit. Dibantu oleh bakteri Nitrosomonas dan Nitrobacter. Kayak gitu ya. Bagaimanakah cara mengisolasi mereka dan memperoleh mereka? Maka nanti di laboratorium teman-teman akan melakukan isolasi bakteri ya dan jamur. Kalau GA glycerol-lys glycerol-lys agar ini Bapak nggak tahu ya bisa dilakukan atau enggak. Tergantung ada media ininya enggak. Kalau ada medianya kita coba. Sama. Kalau ada GA-nya kita pakai, kalau nggak ada GA-nya cukup yang dua ini. Ya, kita coba
juga menghitung jamur. Ya. Nah, lebih jelasnya Bapak akan stop dulu, pindah ke PPT ya. PPT di sini. Adalah bentar ya. Nah, ini. Nah, tadi yang Bapak sebutkan ya. Jadi kayak ada nitrogen, ada fosfat, ada kalium atau potasium gitu. Di mana ketiga unsur ini yang paling besar mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Nitrogen itu nanti akan membentuk pertumbuhan yang hijau-hijau ya, misalnya akarnya, batangnya, daunnya ya. Lalu kalau fosfat itu lebih pembentukan buah, pembentukan bunga ya, pertumbuhan akar. Kalau kalsium itu nanti dia akan memperkuat ketahanannya dan kesehatan tanaman tersebut. Jadi memang tiga-tiganya penting banget untuk sebuah tanaman. Oke. Untuk menghitung atau menumerasi sebuah bakteri atau jamur secara umum, nanti ada dua hal. Yang pertama adalah tahapan pengenceran bertahap atau bertingkat, lalu nanti cara perhitungannya. Kalau bakteri itu normalnya yang bisa dihitung secara benar, di mana ketika kalian memperoleh koloni bakteri dengan jumlah sekitaran 30 sampai 300 koloni. Ya. Berarti kalau lebih kurang dari 30 atau lebih dari 300, teman-teman mungkin kalian harus lebih kan gini. Kalau kalian memperoleh bakteri di bawah 300, di bawah 30, maka kalian harus mengisolasi atau menumbuhkan bakteri dari pengenceran tinggi, tingkat pengencerannya lebih tinggi ya. Oke, langsung aja ya. Ingat, kalau nanti kalian disuruh minta menghitung sel bakteri, maka jumlahnya adalah ini. Jumlah koloni bakteri dikali 1 per faktor pengenceran. Misalkan kalian memperoleh bakteri 30 koloni, maka dikali 1 per faktor pengencerannya, misalkan ketemu koloninya di 30 tadi itu di pengenceran 10 pangkat minus 3. Ya, maka nanti koloni bakteri enggak. Maka koloni bakteri ini masukkan angkanya di sini, lalu 1 per 10 pangkat minus 3. 1 per 10 pangkat minus 3 sama dengan berapa tuh? Bisa nggak 10 minus 3 dinaikin ke atas? Jadi berapa? 1000. Ya, berarti nanti kalau dia naik berarti 10 pangkat 3 ya jadinya ya? Iya nggak? Iya, Pak. Berarti kalau koloni 3030, maka berapa jumlah koloninya jika dia faktor pengencerannya 10 pangkat minus 3 tadi? 3000. 30 dikali 1000 ke 3000. Oh, 30.000. Ya, 30.000 ya. 30.000 atau sama dengan berapa? 3 kali 10 pangkat 4. Ya. Jadi kalian menemukan jumlah bakteri sebesar 30.000 CFU per gram atau CFU per mililiter. Apa ininya? Satuannya? Apa satuannya? CFU per mililiter atau CFU per gram. Apa satuannya? CFU per miligram kalau misalkan sumbernya dari yang padat, atau CFU per mililiter jika sumber sampelnya dari yang cair. Ya. Nah, jadi nanti kalau kalian ditanyain apa
apa satuannya koloni bakteri? Ya, perhitungan bakteri, maka satunya adalah CFU, CFU ya. Apa CFU atau CFU? Koloni, terus Colony forming units. colony forming unit. Betul. Jika coba ya simulasi ya. Suatu ketika kalian melakukan pengenceran bertingkat bakteri. 100 di pengenceran 10 pangkat minus 5. Berapakah koloninya? Silakan hitung. Bapak mohon maaf, boleh diulang? Suatu ketika kalian menemukan koloni bakteri ketika melakukan pengenceran sebesar 100 koloni di faktor pengenceran 10 pangkat minus 5. Silakan diketik jawabannya di grup. Ya. Ada yang lain ada?